Selamat sore, saya Wnis Yuwana. Saya ingin mempresentasikan opini saya mengenai komponen cadangan Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. Komponen cadangan Kementerian Pertahanan Republik Indonesia atau biasa disebut dengan Komcat mengacu pada UU Nomor 23 Tahun 2019 tentang pengelolaan sumber daya nasional untuk pertahanan negara. Dalam hal ini, komponen cadangan memiliki struktur tersendiri dari antara masyarakat dengan TNI, yaitu atau komponen utama, yaitu pertama, Komcat adalah pada warga negara, sumber daya dan sarana prasarana nasional dikerahkan setiap saat untuk membantu komponen utama. Dalam hal ini, Komcat sebagai sumber daya insidentil bagi TNI. Kemudian, penggunaan Komcat ini tidak hanya sebatas dalam sumber daya manusia, namun juga terdapat sumber daya alam dalam pemanfaatan mereka. Kemudian masuk kepada opini saya. Opini saya mengenai Komcat adalah, pertama, hal ini sangat positif untuk bangsa Indonesia karena ini merupakan salah satu bentuk penghematan anggaran dalam bentuk R&D terbuka atau Research and Development secara terbuka. Mengapa? Karena Komcat ini tidak hanya dilaksanakan oleh Indonesia saja, namun Amerika Serikat, Cina, Korea Selatan, dan bahkan Jepang juga memiliki Komcat mereka. Meskipun Korea Selatan dalam bentuk wajib militer dan bersifat paksaan, Indonesia menerapkan ini sebagai bentuk sukarela, yang mana R&D terbuka ini akan sangat membuka peluang bagi bangsa Indonesia untuk melihat titik di mana ancaman non-militer sebuah negara itu sudah mempengaruhi sebuah negara. Seperti contoh spyware, malware, kemudian ancaman ekonomi, ancaman biologis, ancaman kimia, dan lain sebagainya. Sehingga ini merupakan salah satu bentuk penghematan anggaran dan mungkin salah satu cara negara Indonesia untuk melihat bahwa adanya potensi-potensi non-militer yang dapat mengancam negara. Kemudian, opini saya yang kedua adalah stratifikasi dalam konsep yang digolongkan dapat berpotensi baik jika dalam klasifikasi keahlian, namun menjadi buruk apabila penggolongan berdasarkan kekuatan fisik dan intelijensi. Dalam website resmi dan dalam PPDI Kementerian Pertahanan, Komcat diklasifikasikan menjadi tiga major besar, yaitu untuk lulusan S1, D3 dan D4, untuk lulusan SMA, dan untuk lulusan SMP. Apabila hal ini diteruskan secara terus-menerus dan Komcat ini berdasarkan ijazah dan sebagainya, maka adanya peluang-peluang untuk tidak kesesuaian mereka terhadap bidang yang dialami, karena pada dasarnya Komcat ini merupakan bentuk R&D terbuka secara umum dan merupakan komponen yang digunakan saat insidentil, sehingga apabila pemenuhan Komcat ini berdasarkan bentuk intelijensi yang merupakan ijazah saja, maka hal ini berpotensi untuk kemunduran saja atau bentuk kemunduran bagi Kementerian Pertahanan. Dan apabila klasifikasi ini dalam bentuk keahlian seperti keahlian tata kelola air, keahlian militeristik dalam bentuk keamanan digital, dan sebagainya, maka hal itu sangat mendukung. Dalam hal ini memang Indonesia memiliki kualitas sumber daya manusia yang bisa dibilang cukup mumpuni. Namun hal ini kembali lagi bahwa tidak semua orang Indonesia mau untuk melakukan atau volunteer terhadap Komcat, mendaftar terhadap Komcat, sehingga Komcat harus lebih terbuka dalam melihat klasifikasi keahlian dan tidak hanya berdasarkan ijazah saja. Namun dan ini yang terakhir, bahwa kegiatan Komcat rawan terhadap transisi kepemimpinan politik hukum, kegiatan ekonomi extraordinary case seperti COVID dan resesi global. Hal ini bisa menjadi ancaman bagi Komcat bahwa meskipun Komcat dalam bentuk R&D terbuka terhadap ancaman-ancaman non-militer, namun apabila adanya transisi kekuasaan oleh Presiden maupun DPR yang sedang menjabat, maka peluang-peluang anggaran dan peluang-peluang pengurangan badan-badan Komcat dapat menjadikan hal ini kemunduran di masa kedepannya, sehingga Komcat ini haruslah
menjadi badan independen di luar kewenangan DPR. Hal ini menjadikan Komcat sebagai salah satu bentuk badan yang cukup independen dan harus diawasi oleh berbagai kalangan. Tidak hanya dari militer, namun juga berdasarkan dari Polri dan hukum setempat. Dan kemudian untuk kasus ekonomi, hal ini bisa dilihat dari COVID-19 di mana mereka memotong anggaran mereka. Kementerian Pertahanan memotong anggaran untuk Komcat karena memang pada saat itu kondisi ekonomi Indonesia sedanglah tidak baik. Kita bisa mempelajari satu hal bahwa Komcat rupanya sangat dibutuhkan namun akan sangat rawan apabila tidak dipersiapkan dengan matang. Hal ini terjadi karena memang COVID-19 hadir pada tahun 2019 dan undang-undang tersebut disahkan pada tahun 2019. Sehingga adanya kemungkinan-kemungkinan yang sangat luar biasa dapat mengubah struktur Komcat itu sendiri, apalagi ditambah dengan politik dan hukum atau ancaman politik dan hukum seperti ideologi yang menyimpang, peluang-peluang ancaman seperti globalisasi, dan ancaman-ancaman non-militer seperti propaganda di luar, yang mana itu bisa mengakibatkan Komcat yang harusnya menjadi komplementari justru akan menjadi masalah baru ke depannya. Seperti itu pendapat saya.